dia itu kemarin, udahlah, debat itu hanya untuk supaya dia memojokkan, bagaimana memojokkan siapa, Prabowo. Bayangin ya, sampai dia bilang lagi begini di terakhirnya itu kan, berapa nilai kinerjanya? Si Anies bilang, si Ganjar 5. Si Anies bilang 11 dari 10. Jangan takut-takut lah, ngomong aja, kata si Ganjar kan. 11 dari 100. Kalau saya bilang dua-duanya 0. Tahu kalau saya boleh menilai. Makanya begini saya bilang, biarlah sekarang Prabowo itu ngalah. Dengar dulu Luki. Ya, Prabowo itu ngalah karena dia punya prinsip itu. Itu prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh negarawan. Si Anies etika apa? Dia tidak punya etika. Tapi dia nggak mau lagi membicarakan itu. Dia nggak mau menyerang. Tapi terakhir didesak-desak terus begitu. Ya, Anda tidak contoh berbicara etika karena Anda tidak bisa sebagai contoh. Jadi beginilah. Dulu Pak Luhut aja salah memperkirakan. Dulu hanya kita perkirakan hanya 2 calon. Ganjar sama Prabowo. Anies tidak masuk hitungan karena Anies ngomong kan, saya tidak akan mencalonkan kalau Prabowo menjadi presiden. Sekarang mulai dikomentarkan, saya ngomong ketika masa saya jadi gubernur. Ini orang goblok, ini apa dikiranya orang tak tahu. Tapi Prabowo tidak mau mempersoalkan itu lagi. Sekarang kita bicara, apa visinya si Ganjar, apa visinya si Anies tentang pertahanan. Bikin visi aja nggak tahu kok. Mau saya bongkar. Apa itu visi yang dia bilang sama mereka? Manusia, apa? Indonesia unggul. Apa itu? Unggulnya bagaimana? Datang si Anies. Apa? Adil makmur. Untuk semua. Aduh. Sampai kapan pun tak ada dapat adil makmur itu. Kalau cara berpikirnya dia. Ya, ini masih banyak antrian Pak Tobing. Aduh, aku nggak lihat ini. Nih, Lukulio, Jamila, Pak Bahari, lalu wah, hari ini malam-malam ini banyak yang nggak kenal. Ayo, silakan. Ya, Lukulio. Singkat padat ya, jelas. Halo, ya. Shalom. Ya, jangan buat curhat saudara-saudara ya. Siap. Jadi, oke, siap. Jadi gini, yang tak lihat kemarin itu nggak tahu pendapat Pak Tobing sama Kopol gimana. Jadi dari sisi Ganjar sama Anies itu kayak gini, kita ngeliat dari sisi psikologi, mental dan cara pandang ya. Jadi mereka nggak segan-segan, kayak seakan-akan nggak segan-segan mendorong untuk rahasia negara ini terbuka untuk umum gitu loh. Padahal kan itu bahaya sekali kan ya. Jadi dengan kata lain itu ada satu bahasa tersembunyi, jadi mereka nggak segan-segan menghancurkan Indonesia gitu loh. Kalau seakan-akan semua mana tujuan mereka nggak tercapai, ada indikator seperti itu dengan bahasa tidak vulgar, tidak secara langsung. Jadi mendorong untuk bagaimana rahasia negara itu muncul ke permukaan semua. Nah, satu sisi apakah untuk kebutuhan mereka ataukah ada kemungkinan potensi mereka akan menggerakkan kerusuhan jika mereka nggak tercapai keinginan mereka. Dan satu sisi psikologi yang kita lihat di situ juga mereka dengan satu cara pandang juga gini, mereka nggak segan-segan menumbalkan negaranya sendiri untuk kepentingannya mereka, apalagi rakyatnya mereka sendiri, apalagi yang di luar rakyatnya mereka atau mungkin di luar golongannya mereka gitu loh. Jadi terus dari sisi lain juga kalau kita lihat dari sisi positif, bisa jadi mereka berdua malah membuat nilai positif untuk Pak Prabowo dalam arti gini, mereka menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini punya prinsip integritas yang sangat tinggi, yang sangat dijaga. Jadi kalau Pak Prabowo sudah punya prinsip apapun yang terjadi sekalipun dia dipermalukan sedemikian rupa,
dia rela demi negaranya dia, demi prinsipnya dia, demi rakyatnya dia. Jadi ada dua sisi preposisi, sedangkan apa ya, itu pendapat dari pikiran saya. Jadi apakah entah dari sisi negatifnya atau sisi positifnya, saya tidak tahu yang mana yang jauh lebih positif. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin bagi kalangan minoritas maupun double minoritas, dengan kita ngelihat kemarin bagaimana cara debat diskusinya Prabowo sama Ganjar sama Anies, kita bisa melihat Ganjar dan Anies ini politik strateginya mereka tidak segan-segan menumbalkan orang lain, apalagi Anies ya. Anies, kita ngomong jujur, dia bisa jadi gubernur itu berkat bantuan Pak Prabowo. Sudahlah, semua orang tahu. Luki. Sudah, itu jangan dibicarakan lagi. Bicarakan yang masalah pertahanan keamanan ini. Kalau kita ungkit-ungkit itu semua sudah dibicarakan. Masalah si Ganjar sama si Anies itu memojokkan itu sudah kita bicarakan. Memang debat yang kemarin itu, coba kau lihat ini, tidak sama sekali membahas ini. Padahal masyarakat ingin melihat ini. Jadi dia itu kemarin, udahlah, debat itu hanya untuk supaya dia memojokkan, bagaimana memojokkan siapa, Prabowo. Bayangin ya, sampai dia bilang lagi begini di terakhirnya itu kan, berapa nilai kinerjanya? Si Anies bilang, si Ganjar 5. Si Anies bilang 11 dari 10. Jangan takut-takut lah, ngomong aja, kata si Ganjar kan. 11 dari 100. Kalau saya bilang dua-duanya 0. Tahu kalau saya boleh menilai. Makanya begini saya bilang, biarlah sekarang Prabowo itu ngalah. Dengar dulu Luki. Ya, Prabowo itu ngalah. Karena dia punya prinsip itu. Itu prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh negarawan. Si Anies, etika apa? Dia tidak punya etika. Tapi dia nggak mau lagi membicarakan itu. Dia nggak mau menyerang. Tapi terakhir didesak-desak terus begitu. Ya, Anda tidak contoh berbicara etika karena Anda tidak bisa sebagai contoh. Jadi beginilah. Dulu Pak Luhut aja salah memperkirakan. Dulu hanya kita perkirakan hanya 2 calon, Ganjar sama Prabowo. Anies tidak masuk hitungan karena Anies ngomong kan, saya tidak akan mencalonkan kalau Prabowo menjadi presiden. Sekarang mulai dikomentarkan, saya ngomong ketika masa saya gubernur. Ini orang goblok, ini apa dikiranya orang tak tahu, tapi Prabowo tidak mau mempersoalkan itu lagi. Sekarang kita bicara, apa visinya si Ganjar, apa visinya si Anies tentang pertahanan. Bikin visi aja nggak tahu kok. Mau saya bongkar. Apa itu visi yang dia bilang sama mereka? Manusia, apa? Indonesia unggul. Apa itu? Unggulnya bagaimana? Datang si Anies. Apa? Adil makmur. Untuk semua. Aduh. Sampai kapan pun tak ada dapat adil makmur itu. Kalau cara berpikirnya dia. Itu nggak usah lagi kita tanya lagi Lukio. Kau hanya menambah informasi saya. Tapi saya mau tahu. Apakah betul sekarang pengabdian, pengorbanan, kepedulian. Mereka bertiga udah pernah membuat pengabdian, pengorbanan, dan kepedulian. Saya udah sampaikan kan tadi. Jadi kalian melihat pakai kacamata apa? Ini loh. Ini ketentuan ini. Ini paradigma. Ya, terminologi yang harus didukung seorang calon presiden. Ini pengabdian, pengorbanan, kepedulian. Ini aspeknya pertahanan. Bisa juga aspek ekonomi, aspek sosial budaya. Ya, tolonglah kita ini, saya beritahu ya, jangankan masyarakat sipil, tentara pun banyak nggak tahu kok. Saya kan dosen, saya tahu. Ya, saya tahu apa isinya tentara itu, tapi saya nggak mau membicarakan itu. Tapi ini aja nggak paham dia kok ini. Nah ini, mana ini.
Paham dia ini, sistem doktrinan kerakyatan, kewilayahan, kesemestaan. Tahu dia? Kau tahu nggak? Nggak tahu kan? Belum lagi menguraikan ini. Alah, ngomongnya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Makanya tadi kan saya bilang, seperti si Ganjar, dia ngomong sistem kemerata, kita dorong, apanya ini dorong? Mau didorong ke laut? Buktikanlah bagaimana mengimplementasikan itu. Dia gubernur 2 periode. Apakah semua masalah keamanan menggunakan pendekatan ini? Tidak. Saya pernah ceramah bagaimana menanggulangi teroris menggunakan pendekatan hankam rata. Ya, saya beritahu. Dosen luar biasa, guru luar biasa di Unhan sana yang namanya Salim Said. Kaget dia, dari mana ini Pak Tobing tahu? Ya kan Bapak cuma dukun, cuman dari sejarah Bapak tahu. Kalau saya sudah darah daging saya. Yang saya bilang tadi itu, Bu, sadulur, sasumur, sadapur, sakasur, sakubur. Ini kalau kita mau mainkan ini, semua orang laki-laki yang di wilayah saya adalah saudara saya. Yang perempuan adalah saudari saya. Itu doktrin itu nggak ada di luar, cuma di Indonesia. Ngerti nggak dia memainkan itu? Ya udahlah. Siap, Pak Jenderal. Kita bisa lanjut, Pak Jenderal. Ini lanjut aja lah. ada beberapa lagi. Ayolah, Oke, aja lah. Siap. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.